Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuke Nurlaila dari Universitas Esa Unggul dengan NIM 202501016118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis saya mengenai penerapan matematika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil judul perencanaan anggaran rumah tangga menggunakan metode fungsi linier. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, ada informasi dokumen atau hasil plagiarisme dari karya tulis saya. Kedua, ada latar belakang dan tujuan penelitian. Ketiga, tinjauan pustaka tentang konsep matematika dan keuangan. Keempat, ada metodologi penelitian. Kelima, hasil dan analisis. Keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, ada informasi dokumen dan hasil plagiarisme dari hasil karya tulis saya. Dokumen ini disusun oleh saya sendiri, Nuke Nurlaila dari Universitas Esa Unggul Bekasi dengan file format PDF yang berukuran 1,1 MB berisi 28 lembar halaman dengan total kata 4.375 diajukan pada 20 Juli 2026. Laporan menunjukkan indeks kemiripan total sebesar 8% yang bersumber sepenuhnya dari 35 publikasi berbeda tanpa adanya indikasi dari sumber internet ataupun karya tulis mahasiswa lain pada aplikasi Turnitin. Lanjut kita bahas mengenai latar belakang dan tujuan penelitian. Berikut ada perumusan masalah. Pertama, ada identifikasi pemodelan pengeluaran. Penelitian ini merumuskan bagaimana menyusun anggaran belanja bulanan menggunakan metode fungsi linier untuk memodelkan hubungan antara jumlah kategori kebutuhan dan total pengeluaran rumah tangga agar lebih terencana. Kedua, ada pengendalian defisit keuangan. Ini untuk mengkaji penerapan fungsi linier sebagai strategi efektif untuk pengendalian pengeluaran bulanan agar tidak melebihi pendapatan atau terjadi defisit. Ketiga, efektivitas visualisasi matematis. Ini menganalisis bagaimana penggunaan grafik fungsi linier dapat mempermudah dan membantu proses pengambilan keputusan keuangan yang lebih rasional. Berikut tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, sebagai pengembangan model anggaran matematis, penelitian ini bertujuan menciptakan model bersamaan linier yang mampu memprediksi total pengeluaran berdasarkan jumlah kebutuhan. Kedua, manfaat bagi akademisi dan mahasiswa dapat dijadikan sarana bagi mahasiswa untuk memahami implementasi nyata konsep matematika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, manfaat bagi masyarakat luas tentunya dapat dijadikan referensi praktis bagi masyarakat dalam mengelola arus kas secara rasional dan tepat guna, meningkatkan literasi keuangan, dan mengurangi resiko pemborosan serta tidak terjadinya defisit di dalam anggaran belanja rumah tangga. Ketiga, ada tujuan pustaka tentang konsep matematika dan keuangan. Teori fungsi linier. Representasi hubungan variabel secara konstan. Fungsi linier merupakan model matematika yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan laju perubahan yang tetap, di mana grafik yang membentuk garis lurus dalam sistem koordinat kartesius untuk memprediksi perubahan total pengeluaran secara akurat. Struktur persamaan umum fungsi linier. Persamaan umum fungsi ini dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan AX plus B yang terdiri atas variabel terikat. Y, variabel bebas X, gradien A sebagai tingkat perubahan, serta konstanta B yang merepresentasikan nilai awal dan atau biaya tetap bulanan. Teori fungsi linier. Aplikasi dalam estimasi biaya konsumsi. Dalam konteks ekonomi, gradien menunjukkan besarnya perubahan biaya untuk setiap penambahan satu kesatuan kebutuhan, sehingga memungkinkan individu melakukan simulasi terhadap dampak perubahan pola konsumsi rumah tangga terhadap total anggaran bulanan secara rasional. Alat analisis prediktif yang sederhana. Fungsi linier digunakan secara luas karena memiliki tingkat
interpretasi yang tinggi dan sederhana, sehingga memudahkan proses prediksi terhadap perubahan kondisi ekonomi keluarga, serta mampu membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data numerik. Adapun prinsip-prinsip penganggaran rumah tangga. Pertama, sebagai alat perencanaan dan pengendalian arus kas. Anggaran rumah tangga berfungsi sebagai rencana keuangan strategis yang mengendalikan arus kas agar pendapatan dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pokok serta mencapai tujuan keuangan jangka panjang yang berkelanjutan. Kedua, sebagai komponen pengeluaran rutin yang komprehensif. Struktur anggaran umumnya mencakup berbagai kelompok pengeluaran utama seperti pangan, transportasi, utilitas, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi yang harus disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan agar tidak terjadi defisit keuangan. Prinsip-prinsip penganggaran rumah tangga. Pertama, ada dasar pengambilan keputusan finansial. Penganggaran pribadi menjadi landasan penting bagi keluarga untuk mengetahui besarnya pendapatan, tabungan, dan potensi investasi sehingga membantu setiap anggota keluarga dalam menentukan prioritas kebutuhan serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu atau pemborosan. Kedua, evaluasi kemampuan ekonomi secara sistematis. Dengan menyusun anggaran yang terencana, rumah tangga dapat mengevaluasi apakah total pengeluaran masih berada dalam batas kemampuan finansial sehingga memungkinkan adanya penyesuaian anggaran dan mengalokasikan sisa dana untuk tabungan atau dana darurat. Keempat, ada metodologi penelitian. Variabel dan sumber data. Mengidentifikasi variabel dependen dan independen. Penelitian ini menetapkan jumlah kategori kebutuhan sebagai variabel bebas X dan total pengeluaran bulanan sebagai variabel terikat Y untuk memodelkan hubungan fungsional antara aktivitas konsumsi dan anggaran. Kedua, memanfaatkan data simulasi sekunder. Sumber data berasal dari simulasi pengeluaran rumah tangga yang mencakup pangan, transportasi, hingga utilitas yang disusun berdasarkan literatur manajemen keuangan dan kisaran harga real kebutuhan pokok di Indonesia. Ketiga, menentukan parameter konstanta dan gradien. Data simulasi digunakan untuk menetapkan nilai tetap sebesar Rp2.500.000 sebagai konstanta dan kenaikan rata-rata per kategori kebutuhan senilai Rp250.000 sebagai gradien dalam model linier. Berikut adalah teknik analisis data. Pertama, menerapkan rumus fungsi linier. Analisis dilakukan dengan menyusun persamaan matematika Y sama dengan AX plus B untuk memprediksi total anggaran yang memungkinkan perhitungan dampak penambahan atau pengurangan unit kebutuhan terhadap kondisi finansial secara presisi. Kedua, melakukan simulasi skenario keuangan. Teknik ini melibatkan pengujian model terhadap jumlah kategori kebutuhan guna mengidentifikasi titik potensi, defisit, atau surplus, sehingga memberikan dasar yang rasional bagi pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Ketiga, menggunakan visualisasi grafis koordinat. Data yang diolah kemudian disajikan dalam bentuk grafik garis lurus pada sistem koordinat Kartesius untuk memberikan interpretasi visual yang jelas mengenai tren kenaikan biaya. Kelima, hasil dan analisis. Pembentukan model matematika, mengidentifikasi variabel penyusunan anggaran. Model ini menggunakan variabel bebas X sebagai jumlah kategori kebutuhan dan variabel terikat Y sebagai total pengeluaran bulanan rumah tangga untuk menggambarkan hubungan fungsional yang terjadi. Menetapkan konstanta biaya tetap. Dalam simulasi ini, nilai konstanta B ditetapkan sebesar Rp2.500.000 yang mempresentasikan kewajiban pengeluaran dasar rumah tangga yang harus dipenuhi setiap bulannya. Berikut adalah pembentukan model matematikanya. Menentukan gradien biaya variabel. Koefisien A ditetapkan sebesar Rp250.000
menunjukkan besarnya laju perubahan atau penambahan total biaya bulanan yang terjadi dari setiap satu penambahan jenis kategori kebutuhan. Kedua, menyusun persamaan fungsi linier. Berdasarkan parameter yang ada, terbentuklah model matematis sebagai berikut. Y sama dengan Rp250.000 dikali X plus Rp2.500.000 yang berfungsi sebagai alat prediksi sistematis untuk menghitung estimasi total belanja berdasarkan variasi jumlah kebutuhan. Ini adalah simulasi dan visualisasi. Menganalisis proporsi pengeluaran simulasi. Data menunjukkan bahwa alokasi terbesar berada pada sektor pangan sebesar 38,33% dari total pendapatan Rp6 juta. Sementara biaya komunikasi menjadi pos terkecil dengan kontribusi hanya sebesar 4,17%. Melakukan proyeksi perubahan anggaran. Melalui simulasi linier, terlihat bahwa peningkatan kebutuhan dari 10 menjadi 14 kategori akan menaikkan total pengeluaran menjadi Rp6 juta, sehingga mempermudah identifikasi ambang batas kemampuan finansial agar tidak defisit. Simulasi dan visualisasi. Menginterpretasikan grafik fungsi linier. Representasi visual dalam koordinat kartesius membentuk garis lurus yang meningkat, memberikan gambaran logis bahwa setiap penambahan kebutuhan secara proporsional akan meningkatkan beban anggaran sesuai dengan tingkat kemiringan gradiennya. Mengevaluasi efisiensi melalui visualisasi. Penggunaan grafik dan tabel mampu membantu keluarga menentukan prioritas kebutuhan, di mana pengurangan dua kategori yang tidak mendesak terbukti secara sistematis mampu menghasilkan penghematan sebesar Rp500.000 per bulan. Lanjut, kesimpulan dan rekomendasi. Berikut adalah hasil efektivitas fungsi linier dalam perencanaan anggaran. Pertama, mampu memformulasikan hubungan sistematis antar variabel keuangan. Penerapan fungsi linier terbukti efektif dalam memodelkan hubungan antara jumlah kategori kebutuhan dengan total pengeluaran belanja bulanan secara terukur. Melalui persamaan matematis, rumah tangga dapat mengidentifikasi pola pengeluaran dengan lebih sistematis dan rasional dibandingkan dengan metode konvensional. Kedua, memfasilitasi simulasi dan prediksi pengeluaran. Model ini memungkinkan keluarga melakukan simulasi perubahan anggaran apabila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah kebutuhan. Dengan gradien yang tetap, setiap perubahan kategori konsumsi dapat diprediksi dampaknya terhadap total anggaran secara akurat sebelum pengeluaran tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis visualisasi data. Penggunaan grafik fungsi linier mempermudah investasi data keuangan bagi masyarakat awam melalui visualisasi garis lurus. Hal ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas anggaran serta menentukan prioritas pengalokasian dana agar tetap sesuai dengan batas kemampuan pendapatan keluarga. Selanjutnya, rekomendasi praktis bagi masyarakat dan peneliti. Disiplin dalam penyusunan anggaran rutin. Masyarakat disarankan untuk menyusun anggaran belanja secara rutin setiap bulan menggunakan model fungsi linier guna menjaga keseimbangan arus kas. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan pengeluaran premier dan sekunder agar resiko defisit keuangan dapat diminimalisir. Pengembangan variabel pengintaian di masa depan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model yang lebih kompleks dengan mengintegrasikan variabel eksternal seperti tingkat inflasi dan fluktuasi harga pasar. Penambahan variabel jumlah anggota keluarga juga diperlukan untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan representatif.
Adapun rekomendasi praktis bagi masyarakat dan peneliti, pemanfaatan perangkat lunak untuk akurasi data, penggunaan instrumen digital seperti Microsoft Excel atau perangkat lunak statistik sangat direkomendasikan untuk meningkatkan ketepatan perhitungan anggaran. Integrasi teknologi dalam matematika bisnis akan mempermudah pengolahan data primer yang diperoleh dari sumber lapangan secara lebih mendalam. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.